ada di adanya subinvolusi uterus biar tahu oh, kira-kira penyebabnya apa. Terus bagaimana caranya mengetahuinya? Ya pada palpasi uterus masih teraba besar. Artinya harusnya dia menurun, ya tinggi fundus sering menurun. Tapi ini kok misalnya di pada hari eh, seminggu misalnya fundus uteri kok masih di atas atau sepusat, ya atau masih tinggi. Nah itu bisa kita mendiagnosisnya nanti infeksi uteri. Oh, lohea banyak dan perdarahan. Harusnya lohea itu berdasarkan harinya akan berubah dari rubra, kemudian sanguinolenta gitu ya, atau serosa, kemudian ke alba. Pengobatan dapat diberikan ergonovin atau metil ergonovin, terkin ya biasanya ya setiap 3 sampai 4 jam selama 24 sampai 48 jam. Namun cara kerjanya masih dipertanyakan bila ada sisa plasenta, mungkin dilakukan kuretase kok makan. Gini, makan, kok makan. Oke, Enggak ya? itu yang Itu involusi mati ya ya. uteri. Kemudian patologi yang kedua ya Bu, ini sekedar refreshing. Mudah-mudahan apa yang diupayakan oleh ibu-ibu dosen kita bisa memberikan tambahan wawasan sebagai persiapan ibu-ibu Yang menghadapi ini sama PON guys. tanggal 22 sampai 24 Maret ini, di bulan Maret ini. Kemudian perdarahan postpartum sekunder. Ya. Sekunder itu biasanya melewati 24 jam. Ya, kalau yang primer itu berarti masih di dalam 24 jam. Apa perhatikan kata kuncinya. Biasanya kalau soal-soal hukum itu kan kata kuncinya mana, cari clue-cluenya. Ya, jadi perdarahan postpartum sekunder. Kalau sekunder berarti terjadinya setelah 24 jam sampai 12 minggu setelah melahirkan. Apa penyebabnya perdarahan postpartum sekunder? Subinvolusi tadi ya, dari subinvolusi tadi fundusnya masih tinggi, Pakai mantel ya. bisa saja terjadi perdarahan, Pakai adanya mantel. retensi plasenta. Iya, aku ya Ya, pakai mantel. sebelumnya itu mengalami retensi plasenta, jadi ada miom uteri juga. Nah, patologi nifas yang ketiga yang biasa dialami oleh Bu Nifas yaitu kelainan pada payudara. Nah, ini karena Ibu Nifas ini kan tidak terlepas dari menyusui juga ya, Bu ya. Jadi ada puting susu, puting yang terbenam, puting Kasih tahu lecet, ya. ada tokel. Nah, biasanya soal-soal hukum itu juga menanyakan terkait patologi nifas di kelainan pada payudara. Puting yang terbenam. Puting yang terbenam setelah melahirkan dapat dicoba ditarik dengan menggunakan nipple puller atau beberapa saat sebelum bayi disusui. Biasanya bisa juga pakai apa itu squid yang dibalik itu ya Bu ya. Bisa eh, untuk memunculkan putingnya. Kemudian puting lecet. Puting lecet, periksa apakah perlekatan ibunya yang Ayo salah ya kak, dan ibu makan dulu salah. paling. Oh, jalur gitu. Kemudian ini gimana sih? Eh, Bu banyak Farida, yang nggak di mood Makan ya. ya. Halo teman-teman serius ya. Bu Robiatul,
Apa? Mbak Hana bocor, Mbak Hana. Itu manggo. Ya, Guru biar suaranya tunggu dulu. Mengganggu, berisik. Anu. Oke, baik, saya lanjutkan kembali. Puting susu lecet tadi, aduh. Apakah ada yang perlekatan ya, yang salah antara ibu dan bayi? Periksa apakah terdapat infeksi oleh kandida berupa kulit merah, berkilat dan terasa sakit. Kemudian ibu terus memberikan ASI apabila luka tidak begitu sakit. Jadi nggak ada masalah ya, tetap diberikan air susunya. Kalau sangat sakit, ASI dapat diperah. Olesi puting susu dengan ASI dan dibiarkan kering dan dicuci daerah areola dengan dan puting dengan sabun. Kemudian ada galatokel. Ini penyumbatan pada duktus kelenjar payudara karena air susu yang membeku dan terkumpul pada satu atau lebih lobus biasanya dapat disembuh spontan atau dengan pengurutan. Kemudian ada mastitis, nih sering sekali ini soal-soal muncul ini keluar ya, Bu, ya, mastitis. Ini adalah peradangan pada payudara yang disebabkan oleh kuman, terutama Staphylococcus aureus dan luka pada papila mammae. Gejala klinisnya biasanya infeksi unilateral, bengkak pada payudara, ya berarti ada kenaikan suhu. Perhatikan nanti ketika ada soal yang membahas terkait mastitis. Kalau tistis itu berarti infeksi. Di data objektifnya biasanya suhunya meningkat. Ya, bisa 39 derajat nanti di soal ya. Ada 30, pokoknya lebih 37,5 berarti itu ada infeksi. Biasanya soalnya datanya begitu. Kemudian bengkak pada payudara, nih demam, takikardi ya, cepat ini. Denyut jantungnya cepat, payudara menjadi kerasan dan kemerahan serta nyeri. Mastitis yang tidak segera diobati akan menyebabkan abses payudara yang bisa pecah ke permukaan kulit dan menimbulkan borok yang besar. Nah, penanganannya untuk mastitis itu seperti apa? Penyusuan bayi dihentikan pada payudara yang terkena mastitis. Ya, dihentikan dulu kalau mastitis. Kalau lecet masih bisa diberikan. Kalau mastitis dihentikan dulu, diobati terlebih dahulu, diberikan antibiotik jenis penisilin dengan dosis tinggi, sambil menunggu hasil pembiakan dan uji kepekaan. Berikan kompres air hangat pada payudaranya. Kemudian sekresi abnormal, ini masih kelainan pada payudara. Terdapat variasi dalam jumlah ASI yang dikeluarkan tergantung pada kesehatan ibu secara umum dan perkembangan kelenjar payudara. Tidak ada air susu, itu namanya agalaksia. Air susu sedikit keluar, oligogalaksia. Air susu keluar berlebihan, poligalaksia. Apa? Kemudian infeksi keempat ya, demam nifas. Nah, demam nifas ini ditandai dengan adanya kenaikan suhu badan ya sampai 38 derajat Celcius atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari postpartum. Penyebabnya apa? Bisa saja karena infeksi alat genital atau demam menyusui, ya demam nifas ini. Selanjutnya infeksi nifas. Ada ya, infeksi ini ada mencakup peradangan alat-alat genital dalam masa nifas. Kuman-kuman yang sering menyebabkan infeksi nifas adalah Streptococcus hemolyticus aerob, masuk secara eksogen dan menyebabkan infeksi berat
yang ditularkan dari penderita lain, alat-alat yang tidak steril, dan lain-lain. Kalau eh, disebabkan oleh Staphylococcus aureus, ini masuk secara eksogen juga, banyak ditemukan sebagai penyebab infeksi di rumah sakit. Infeksi rumah sakit biasanya infeksi nosokomial. Ya, terus kemudian eh, Escherichia coli sering berasal dari vesika urinaria dan rektum. Biasanya mengakibatkan infeksi terbatas. Untuk pengobatan infeksi nifas, segera lakukan kultur dari sekret vagina, luka operasi dan darah serta uji resistensi untuk mendapatkan antibiotik yang tepat. Selama menunggu hasil kultur kita berikan antibiotik berspektrum luas. Depresi ringan, ini pun juga banyak ditanyakan ya di kasus-kasus soal UKOM. Beberapa pasien menunjukkan depresi ringan beberapa hari setelah melahirkan. Depresi ringan sesaat atau postpartum blues tersebut paling mungkin terjadi sebagai akibat sejumlah faktor. Nah, penyebab-penyebab yang menonjol adalah kekecewaan emosional yang mengikuti kegirangan bercampur rasa takut yang dialami kebanyakan wanita selama hamil dan melahirkan. Rasa nyeri pada awal masa nifas, kelelahan akibat kurang tidur selama persalinan dan setelah melahirkan pada kebanyakan rumah sakit, kecemasan akan kemampuannya untuk merawat bayi setelah meninggalkan rumah sakit. Ketakutan akan menjadi tidak menarik lagi itu termasuk patogenitas karena ada depresi ringan. Kalau postpartum blues itu masih fisiologis ya. Tapi kalau dibiarkan tidak ditangani akan menjadi depresi ringan. Pada sebagian besar kasus, terapi yang efektif terkadang tidak lebih dari sekedar antisipasi atau pemahaman dan rasa aman. Gangguan ringan ini akan hilang dengan sendirinya dan biasanya membaik setelah 2 atau 3 hari. Meskipun terkadang menetap hingga 10 hari. Begitu depresi postpartum menetap atau bertambah buruk, perlu diberikan perhatian khusus untuk mencari gejala-gejala depresi. Pada studi di Parkland Hospital didapatkan bahwa gejala-gejala depresi telah muncul sejak kehamilan pada 50% wanita yang mengalami depresi postpartum. Hal ini menunjukkan bahwa depresi postpartum merupakan manifestasi suatu kelainan depresif yang mendasarinya. Jadi depresi postpartum ini sebetulnya juga sudah muncul pada saat kehamilan. Bisa kita deteksi di hasil eh, studi di Parkland Hospital. Nah, dari beberapa infeksi tadi, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi? Sehingga kita harus melakukan perawatan pada masa nifas. Nah, ini beberapa perawatan masa nifas yang sudah ibu-ibu semua lakukan, ya, baik yang bekerja di puskesmas, bekerja di rumah sakit, atau barangkali di TPMB, ya. Ini sudah dilakukan. Perawatan segera setelah persalinan, observasi tekanan darah, nadi, jumlah perdarahan per vagina, tinggi fundus uteri, kemudian menyusui ASI eksklusif, melakukan rawat gabung, perawatan vulva, perawatan payudara, fungsi kandung kemih, ya, fungsi pencernaan, relaksasi dinding abdomen, diet, eh, kontrasepsi, dan waktu pemulangan. Ini kalau di rumah sakit. Kemudian perawatan yang di nifas di rumah, nah untuk kebutuhan senggama, ini waktu antara melahirkan dengan membuat sembah adalah 5 minggu. Tapi kisarannya berbeda antara 1 sampai 12 minggu. Jadi ketika ibu nifas, kapan siap untuk bersenggama, itu apabila eh, ibunya tidak merasa nyeri ya ketika apa 2 jari dimasukkan di genitalianya misalnya seperti itu ya. Jadi boleh sudah melakukan hubungan senggama.
kemudian kembalinya menstruasi dan ovulasi. Pastinya kalau ibu nifas akan kembali subur ya apabila tidak segera diberikan alat kontrasepsi tentu akan hamil kembali. Ini tadi beberapa refreshing terkait patologi nifas ya. Bahkan mungkin lebih dari ini saya rasa. Ada nanti tromboflebitis ya, ada eh, oke ini pengantar. Saya lanjutkan untuk kita membahas soal-soal ya, biar soal yang kemarin ibu-ibu kerjakan itu dapatnya bagus-bagus nggak Bu refreshing hukum soalnya kemarin. Bisa kan mudah-mudah ya soal yang Tapi ada yang dikerjakan. dikuncinya katanya salah dari pembahasan sebelum-sebelumnya. Oh iya, kadang-kadang karena ini yang membuat kan lain-lain ya. Coba kita gini, jangan melihat benar atau salahnya. Maksudnya kita melihat dari struktur soalnya ya. Soalnya seperti apa, pertanyaannya, optionnya begitu maksudnya. Oke, coba kita pembahasan soal hukum. Hukum ini target di tahun 2025 minimal harus lulus yang ditargetkan ya, ditargetkan di institusi kita. Ada yang tidak lulus ya paling 2 orang ya, dua. Kurang jelas, Bu, putus-putus. Ya hilang timbul ternyata. Share ulang. Refreshing. Ibu terlihat enggak slide-nya? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Belum, Bu. Ya, sudah terlihat ya. Oke, Sudah. Ibu. Oke, baik. Ya, itu ya Bu ya, target dari Belum institusi terlihat, kita. Bu. Oh, belum terlihat. Ya, Bu. Satu Ada sampul yang sudah, ada yang belum. Ya, mohon maaf ini sinyalnya mungkin ada yang sudah nyampe, ada yang belum. Iya, 98 tadi. Syukur-syukur misalnya kita punya ekspektasi yang tinggi 100% ya, Bu ya. 100% lulus sesuai yang kemarin kita pada saat akreditasi kan dapat unggul gitu ya. Sekarang output kita sebetulnya adalah di hasil UKOM 100% lulus. Ya, 100% lulus. Amin. Bulan puasa, mudah-mudahan Allah Riana mengijabah bocor. Ibu ya. Kita coba membahas soal ya Bu ya. Nah ini coba biar tidak saya saja, kita biar aktif. Barangkali saya minta bantuan Bu Juwita Kasih untuk membacakan soal. Seorang perempuan, Bismillahirrahmanirrahim. Seorang perempuan umur 30 tahun, P2A0, nifas 6 hari, bidan melakukan kunjungan rumah, hasil anamnesis, keluhan sering kencing dan terasa nyeri setelah berkemih. Hasil pemeriksaan tensi 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 38,5 derajat Celcius, nyeri suprapubic. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut?
Sering Sistitis. Wah, sistitis ya, Bu. sistitis. Ya, kita coba lihat soalnya, Bu ya. Ya, Sistitis. Ketika kita melihat soal, saya kasih trik ya, Bu ya. ya sering Pertama kencing, nanti ya terasa nyeri itu, rasa Bu. nyeri setelah berkemih, gitu ya. Iya, setelah berkemih. Setelah berkemih. Nyeri suprapubik. Kemudian nyeri suprapubrik sama Suhu suhunya 38 38,5 derajat derajat Celcius. Celcius. Iya. Jawaban Ibu sudah betul. Betul di Sistitis ya. situ ya, Bu ya. Yang saya mau ingin sampaikan di sini ketika teman-teman melihat soal kasus seperti ini, kunci pertama yang dibaca adalah soal. Soal dulu ya Bu ya. Nanti Ibu kalau UKOM itu kan 180 soal itu lama ya Bu ya, 3 jam jenuh. Kalau Ibu baca semua, itu nanti akan habis. Jadi di sini sebetulnya ada kata kunci tadi ya. Pertama yang dibaca adalah soal. Let in-nya ya Bu ya. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Ibu ditanya sama soal ini adalah untuk menentukan diagnosis. Setelah membaca soal, nanti Ibu perhatikan opsi jawabannya, A, B, C, D, E-nya ini. Nah, di sini apa sih eh, pilihannya? Uretitis, sistitis, pilonefritis, mileonefritis, sama vaginistis. Udah Ibu cek. Ini ada 5 diagnosis. Baru kita membaca soalnya. Dibaca soalnya, oh Ibu pas 6 hari. Kemudian kelima nyeri suprapubik. Tadi Ibu eh, kasih sudah betul ya. Nah, bantu membaca. Tadi Bu Juwita. Terima kasih Bu Juwita. Sama-sama. Kita lihat lagi. Kita berselancar dulu. Kira-kira Ibu siapa ya? Sama-sama. Oke, saya lihat dulu. Yang tampil layarnya di monitor saya ini. Yang ready. Coba Ibu. Ibu Partina Magelang. Coba. Ada Ibu? Ibu Partina Magelang, wonten? Oh, dia nggak ada. Maaf Bisa ya. ready Ya, Ibu? Bu. Ibu, Bu. Ye, Bu bisa, Bu. Partina bisa Ya, baca yang kedua, monggo. ya, Bu. Seorang perempuan umur 23 tahun, P1A1, nifas 1 minggu, datang ke PEB dengan keluhan nyeri luka jahitan pada jalan lahir dan badan demam. Hasil pemeriksaan tensi 110/70, nadinya 88. Pernapasan 24, suhunya 39, terdapat infeksi pada luka jahitan perineum dan otot vagina. Luka jahitan perineum mengeluarkan pus. Apakah penata laksanaan yang tepat pada kasus tersebut? Ini yang benar D ya Bu, pengeluaran pus, debridement luka. Debridement luka, ya kan? Ya, kalau dilihat dari kuncinya ya Bu ya, ada infeksi luka perineum, kemudian mengeluarkan pus. Dan ini yang ditanyakan adalah penata laksanaan ketika kita melihat kondisi itu. Jadi Ya. yang betul adalah
kita keluarkan pusnya, Dan kemudian departemen luka. didemen lukanya. Ye, leres Bu Partina. Terus Betul. udah Blora, udah Magelang tadi ya. Sekarang coba kita ke teman Kendal ini, Bu Eni Intan dari, monggo Bu. Suaranya nggak kedengar Bu Eni. Teman-teman kemirengan buatan. Tidak, Bu. Dereng Nggak Ibu. dengar Ibu. Nah, nggak dengar Bu Eni, suaranya dikerasin. Udah mana ibunya hilang. Atau siapa deh untuk melanjutkan seorang perempuan umur 20 tahun. Saya ya Bu. B20. Saya Bu. Ya, Oke, monggo, monggo. Nggih. apakah acuan Apa yang tepat untuk kasus tersebut? Seorang perempuan umur 27 tahun, B2A0, nifas 2 hari, riwayat melahirkan secara SD atas indikasi menderita HIV. Ibu menyatakan ingin memberikan nutrisi yang tepat untuk bayinya. Hasil pemeriksaan serologi negatif. D. Konsumsi dan susu segera setelah terpenuhi syarat pas. Iya, betul Ibu. Karena ini kan kuncinya adalah ibunya menderita HIV. Jadi menderita HIV dan bayinya ternyata negatif ya Bu ya. Ya. Supaya tidak tertularkan, berarti tidak usah diberikan ASI. Meskipun ASI yang paling bagus, jadi diberikanlah susu Super formula. Ini supaya tidak tertular bayinya karena virus HIV ada di air susu. Oke, dilanjutkan nomor 4. Monggo, siapa yang berkenan? Saya, Bu. Oke, Bu Zamrona, monggo Bu Zamrona, semangat. Apakah tahap kesedihan dan duka cita yang dalam ibu pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 21 tahun melahirkan anak pertama 2 hari yang lalu dengan bayi mengalami cacat bawaan, tidak mempunyai tangan dan kaki. Bidan datang ke rumah ibu untuk melakukan kunjungan ulang. Hasil anamnesis, ibu berulang kali menanyakan keberadaan bayinya dan merasa bahwa ini bukan bayinya. Tahap kesedihannya itu denial, Bu. D. Ya, Daniel ya masih belum menerima ya Bu ya. Ya, belum menerima. Belum menerima. Ya. Oke. Terima kasih Bu Zamrona. Siapa lagi ya yang mau mengeluarkan suara emasnya? Suara emasnya. Untuk refreshing Bu, namanya juga refreshing hukum ya Bu ya. Jadi nggak perlu dibuat eh, berat. Nah, nomor 5. Monggo Ibu Sinten Bu Ani lah. Bu Ani, Puskesmas Wiradesa. Monggo Bu Ani. Bu Ani, terdengar Bu Ani? seorang bentar Bu.
Seorang perempuan umur 23 tahun, nifas 5 hari, datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri setiap kali menyusui pada payudara sebelah kanan. ASI keluar lancar. Hasil pemeriksaan tensi 120/80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5, pernapasan 20 kali per menit, tampak puting susu lecet sebelah kanan. Asuhan yang dapat diberikan pada kasus tersebut Apa, Bu? saya Bu mengoleskan ASI pada Masih puting pada susu yang putih susu lecet. yang lecet. Ya, betul. Leres ya, Bu ya. Tadi di refreshing materi tadi kan juga diberikan ya, disampaikan bahwa apabila terjadi puting susu lecet, bisa dioleskan dengan ASI di putingnya. Ya, terus Bu Ani. Berikutnya nomor 6, tanpa disuruh. Tanpa disuruh silakan dibuka audionya. Monggo. Saya baca ya, Bu. Seorang Siapa? perempuan, saya ya. Apa ya? Ya, Seorang, monggo Bu. ya, Langsung aja buka mic-nya Bu. oke. Udah ya. Seorang perempuan umur 30 tahun melahirkan 4 jam yang lalu di Puskesdes Monggo Bu, dengan bentar. keluhan belum BAK karena takut nyeri pada luka bekas jahitan. Hasil pemeriksaan, kandung kemih penuh, jahitan pada perineum basah. Apa tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pemberian antidiuretik, B. Pemberian analgetik, C. Ambulasi ke kamar kecil, latihan Kegel exercise, lakukan kateterisasi. Jawabannya C, Bu. C. Coba Iya. kita lihat soalnya Bu ya. Melahirkan 4 jam yang lalu di Puskesdes. Keluhan belum BAK karena takut nyeri pada luka bekas jahitan. Kandung kemih penuh. Jahitan pada perineum basah 4 jam. 4 jam berarti pasiennya sudah bisa jalan ya Bu ya. Kandung kemih penuh. Iya, Bu, bisa. Apa? Ambulasi. Ambulasi ke kamar kecil. Ambulasi kamar kecil. kamar kecil. Ya Bu, karena baru 4 jam. Ibu perhatikan pertanyaannya ya. Hanya takut Bu, hanya takut sakit. Kalau apakah tindakan yang paling tepat berarti itu bidan yang ditanya Bu. Kalau ambulasi berarti pasien. Oh, iya. Oh, berarti Bu. Lakukan kateterisasi. Leres. Iya, pertanyaannya ini. Terjebak Ibu jangan terjebak. Memang betul pasien kita anjurkan ambulasi. Betul sekali Bu. Coba pertanyaan. Tindakan yang paling tepat. Berarti tindakan yang paling tepat itu adalah bidan yang ditanya. Kalau Ibu sebagai bidan pasti apa? Melakukan kateterisasi tadi. Karena memang ibunya ini ya ada masalahnya. Wis takut jahitannya. Apa ki? Nyeri, terus perineumnya baru 4 jam yang lalu, barangkali begitu ya, masih enggan. Nah, akhirnya bidan itu mengambil sikap ya dilakukan kateterisasi karena ini ada kandung kemihnya penuh, sehingga nanti terus dilakukan konseling bla bla bla. Tidak apa-apa Bu, luka jahitannya nggak akan robek apa. Akhirnya dia pergi ke kamar kecil. Tapi karena ini adalah bu bidannya, tindakannya adalah E. Terus Bu ya, Bu Pintar. Ya Bu ya. Ya, sekilas memang betul ambulasi kamar kecil, tapi kita kembalikan lagi apa yang diminta di soal ini gitu. Begitu ya Bu ya. Jadi kita itu kadang memang kayak menjebak. Ini jawaban semua betul Ibu. Betul ini. Ya, bisa saja kita akan berikan ini. Tapi
belum. Kalau antibiotik mungkin belum, misalnya. Bisa saja analgesik karena ada nyeri, misalnya gitu ya, Bu ya. Ambulasi kamar kecil selama ini di dalam asuhan persalinan normal kan memang dianjurkan ibunya bisa pipi sendiri. Hmm. Kalau ibunya tidak pusing, ya toh, ibunya misalnya eh, tidak ada hal-hal yang lain, gitu. Oke, baik. Sudah bisa diterima ya, Bu ya. Bisa, Barangkali bisa, Bu. Iya. kategorisasi. Oke, baik dilanjutkan. Berikutnya, volunteer berikutnya. Monggo. Saya Bu. Ye, Oke. Nomor Bu Isu. 7. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 24 tahun, nifas hari ketiga, datang ke posyandu dengan keluhan nyeri pada puting susu setiap kali menyusui dan setiap kali menyusui terdengar suara berdecap dari mulut bayi. Payudara tampak tegang, tidak mengkilat. Lihat tindakan yang tepat pada kasus tersebut. Mengajarkan teknik menyusui yang benar. Iya, betul ya Bu ya. Karena ada berdecap dari mulut bayi. Ini kata kuncinya. Berarti posisinya tidak tepat pada saat menyusui. Berarti diajarkan teknik menyusui yang benar. Oke, lanjutkan. Mudah ya Bu ya. Monggo berikutnya yang mau volunteer. Mbak Nurisma Tika, monggo Mbak Nurisma, monggo. Kok malah ditutup? Siapa ini? Mbak Desi Pratiwi, coba. Monggo. Mana suaranya? Terdengar suaranya Mbak Desi enggak? Nggak dengar Ibu. Oh, terdengar ya. Nggak terdengar Ibu. Belum terdengar. Yang lain aja, Bu. Oh, Bu Aji aja. Ayo monggo Bu Aji. Aji. Nomor 9. Ibu, izin. Ye. Apakah penata laksanaan yang tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 29 tahun, P2A0, melahirkan 8 jam yang lalu di puskesmas dengan keluhan belum BAK. Telah dilakukan upaya untuk merangsang pengeluaran urin namun belum berhasil. Kandung kemih teraba tegang. Apakah Sama penata ini. laksanaan yang tepat? Jawabannya A, Ibu melakukan Iya, kateterisasi. kateterisasi. Bu Klumpeng ngomong kok. Lanjut. 10. Kapan perlu dilakukan kunjungan lagi pada kasus tersebut? Kapan perlu dilakukan kunjungan lagi? Di pas Harusnya hari di- ke-14. Terus tekanan darah, suhu normal semua ya Bu ya. TFU sudah tidak teraba. Pengeluaran loheanya berwarna kuning agak putih sudah alba. Berarti kalau ini hari ke-14, kapan lagi Bu? 4 minggu. 4 minggu setelah kunjungan sekarang. 4 minggu setelah kunjungan sekarang. Ini berarti kalau hari ke-14 ini KF berapa Bu? Maaf, KF 3. 3 atau KF 3? 3. KF 3. KF 3 berarti kan 2 minggu. Berarti kalau masa nifas 6 minggu, berarti 4 minggu lagi ya Bu ya? Ya, Harus sama buatan. jadinya, Bu. Iya. 4 minggu ya Bu? Betul, Bu, 4 minggu. Betul ya, 4 minggu kan 6 minggu berikutnya terakhir. Iya. Baiklah, kita cepat aja ini. Ini dari siapa ini Mas Rizky? Jurusan.
Kunjungan nifas keberapa yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? Pertama, kedua, tiga, empat, lima. Kita lihat lagi nih. Nifas 2 minggu yang lalu. Tekanan darahnya normal, nadi normal, suhu normal, tidak teraba, tidak ada peluang vaginal. Berarti yang dilakukan adalah Tidak. ini kan 2 minggu yang lalu. Berarti K3 ya Bu ya? KF3. Betul. Tapi 12. jangan Ya, tujuan kunjungan pada kasus tersebut. Seorang perempuan nifas hari kedua. Normal. Nifas hari kedua itu apa yang harus kita lakukan tujuannya? A. Memastikan ibu menyusui dengan baik, memberi konseling KB secara dini, konseling asuhan perawatan bayi sehari-hari, mendapatkan cukup makanan, istirahat. Apa Bu? Menilai adanya tanda-tanda demam. Ya 2 hari Bu, infeksi perdarahan akut. Ya, terus ini yang ditanyakan diagnosis. Diagnosis ada metritis, peritonitis, salpingitis, myometritis, chorioamniotis. Diagnosis kita lihat di kasusnya 6 hari. 4 hari yang lalu nyeri perut bagian bawah, perdarahan banyak, suhunya meningkat, tensinya rendah, lohea berbau, keluar darah dari vulva. Apa kira-kira ini Bu? Metritis, Bu. Metritis ya Bu ya ini kayaknya. Metritis itu ini. Metritis. Lohea, soalnya loheanya berbau. Ini dari metritis. Ya, gigi 14. Tindakan yang perlu dilakukan pada kasus di atas tersebut. Resusitasi jantung paru, pemberian glukonas 6 gram, pemberian plasma glukonas dan resusitasi cairan intravena adik kuat. Kita lihat kasusnya nifas 2 jam di rumah sakit, tensinya tinggi ya Bu ya 180 110. Setelah diberikan MBS 4, dosis awal terjadi penurunan pernapasan ya menjadi 8 kali. Berarti kita kasih apa Bu kalau MBS 4-nya? kalsium glukonas Glukonas Kita kasih penangkalnya kalsium glukonas 10%. Ya. Ingat ya Bu ya, injeksi MGS 4 syaratnya harus ada kalsium glukonas 10%. Ini penangkalnya. Penangkal racunnya ini ya Bu ya. MGS 4 ini adalah obat apa sih Bu? MGS 4 obat anti kejang. Anti kejang ya Bu ya, bukan penurun tekanan darah tinggi ya Bu. Nah, supaya dampaknya adalah bisa menurunkan henti napas, bahkan sampai henti napas, sehingga ketika tidak ada kalsium glukonas ini jangan disuntikkan dulu, harus ada ini, jangan sampai di puskesmas dengan kalsium glukonasnya kosong ya Bu. Ini tiba-tiba nanti ada diberikan MGS 4 terus pernapasannya menjadi menurun. Dan pemberian MGS 4 juga kita harus lihat pernapasannya paling tidak harus 16 kali per menit. 15. Bagaimana penata laksanaan? Kita lihat. Imobilisasi, kompresi kaki, berikan kompresi hangat pada kaki, lakukan posisi kaki lebih rendah dari badan, gunakan kaos kaki panjang yang ketat. Kita lihat Ibu nifas 10 hari. Nyeri hebat pada lipat paha, terasa tegang. Tensinya masih normal, suhunya yang tinggi. Udem kedua kaki. Berarti apa ini Bu? Imobilisasi. Udem kakinya nih. Penata laksanaan. Nyeri lipat paha, kakinya udem.
Imobilisasi. Apa Bu? Dikasih apa ini? Imobilisasi. Assalamualaikum Ibu Swanti. Ibu, Halo. mohon maaf Bu, ini untuk jamnya tadi udah masuk Ibu Dokter Meli Bu. Udah Oh jam gitu sudah habis ya. Oke, Iya. baiklah. Ya maaf ya, makasih banyak Ibu. Yang ini jawabannya apa ya, Bu? Ya, ini apa jawabannya Ibu? Tapi sebentar lah. Mobilisasi. Ini ada yang mencoret-coret. Oke, baik Ibu. Mungkin dari saya cukup di sini ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Ibu tetap semangat belajar. Jawabannya apa ya, Bu? Jawabannya apa? Jawabannya ini adalah Imobilisasi ya, Bu? iya. Ibu, izin bertanya untuk soal selain yang belum dibahas, boleh minta pencerahan jawaban-jawabannya, Ibu? Boleh ya, Bu? Kalau saya apa ya? Coba lihat. Kan sampai 18 aja saya ini. Dilanjutkan ke 18 ya. Ini ada Rida, ada sampai 19 saya ya. Ini kuncinya. Izin minta PPT-nya Ibu, menawi boleh. Ibu tadi mohon maaf ternyata yang namanya ambulasi ke kamar kecil. Jawabannya ini kuncinya. Ini tak kirimi PPT-nya Bu, nanti Ibu dijawab sendiri ya. Ini sudah ada kuncinya ini. Ya. Ini ya. Sudah ada kuncinya. Sik. Kompres kaki Bu, tadi jawabannya 15 ya, kompres kaki yang tadi kakinya tegang gitu ya. Oke, nanti saya berikan ini materinya. Oke, mohon maaf atas kelebihan waktunya tadi ya, ada 10 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ada apa namanya? Daftar hadirnya ya sudah diisi ya Bu ya. Ibu ada, Bu. Tidak ada ya. Tadi saya lupa belum ambil dokumentasinya, nanti saya dikirimin ya Bu ya. Takut saya nanti diminta sudah diberikan belum materinya. Atau sebentar saya tak mengambil gambar dulu Bu. Sebentar ya Bu ya. Nanti saya diminta buktinya. Mohon maaf Bu Meli, izin sebentar mengambil dokumentasi. Iya, monggo, Bu. Sinyalnya ya enggak. Sebentar Bu, saya minta izin 5 menit saja. Barang kok segane kono nek nggawa akeh kok nancepno nang iki. Yo, arep. Ben sak senenge. Alah ben tuku geprek ngono wis. Ralah kesusu. Bu, saya kirimkan di aja ya Bu ya materinya. Kuwi tau dibumboni ngono kuwi persis kayak godhong kemangi terus dipepes tuh enak kuwi, Mak. Kakak Sus, bocor, Kak. Ya kayak lombok abang enak enak. Kok nek kurang ini kurang. Sudah, Bu. Bu, materinya sudah saya kirimkan di ini ya, masih proses. Terima kasih Bu. Ya, Bu Meli mohon izin.
Minta waktunya sebentar. Nggih. Ya, tahu rambutan apa tahu kriwil? Mbak Suswanti bocor, Mbak Sus. Oke, makasihnya. Sampun apa dereng Bu Suwanti? Sudah bisa dimulai? Sakit Ibu. Oh, nggih, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang terhormat ibu-ibu semua dari kelas khusus ya, ada yang dari Kendal, Magelang, Tegal, Aceh, dan teman-teman semuanya. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih Lebih bagus. bagus. Ya, karena mau nyiapkan buka ya. Baik, ini saya diberikan tugas untuk mereview soal-soal terkait dengan persalinan dan patonya ya. Kita langsung saja. Kemarin soalnya ini, Bu. Betul? Ji, Ibu. Betul ya? Oke, kita coba diskusi sebelum jam 15, insya Allah kita sudah selesai. Yuk, saya minta kerjasamanya dari teman-teman semuanya ya. Oke, soal nomor 31 ini pada seorang ibu bersalin kala 2. Langsung saja to the point dilihat ke G1, P1 kala 2 ya. Kalau di sini dilihat G1, P1 kok kala 2, kira-kira ini soalnya bagaimana, Bu? Salah, Bu. Ya, yang salah yang mana? P-nya. Ya, betul. G-nya. Kalau masih di kala 2, P-nya masih 0 ya. Oke. Kemudian keluhannya mules sejak 8 jam yang lalu. Oke, KU-nya baik. Di sini kelihatan ada masalah nggak, Bu? Aman ya. Kemudian saat dipimpin persalinan, tampak kepala bayi melakukan, ini kata kuncinya, putaran paksi luar secara spontan. Kalau putaran paksi luar berarti ada pemutaran kepala. Kurang lebih berapa derajat? 45 Ah, itu. ya, ini pasti benar semua lah ya, Bu Bidan senior. Pak, pasti bisa Oh betul ya, ya, 45 derajat. Ah, masih ada yang salah? Ada yang salah? Betul, Ibu. Betul, oke, sip. Nomor jelek. 32. Bocor, Bu, bocor. Jelek terus ya. Bu Nani Jati, Grobogan, bocor, Bu. Oke, soal yang nomor 32. Di sini P2A0 sudah suntik oksi pukul 13.01, 036, 06-nya PTT. Terus TFU 3 jari di atas pusat. Tali pusatnya tidak memanjang. Ini kata kuncinya. Kemudian tidak ada semburan darah. Kemudian tindakan pemantauan pelepasan plasenta apa yang belum dilakukan pada klien tersebut. Tanda-tanda tanda-tanda pengeluaran atau tanda-tanda pelepasan plasenta. Ya, tali pusatnya memanjang, kemudian ada semburan darah, plus satu lagi adalah Globuler, uterus globuler. globuler. Ya, betul. Kemudian yang nomor 33. Ini juga anak pertama ya, sudah lahir, bayinya menangis, sudah diletakkan di atas perut, kemudian plasenta belum lahir. Ini kata kunci juga. TFU 1 jari di bawah pusat, kemudian suntik oksi secara IM. Apakah langkah yang harus dilakukan sebelum tindakan di atas? Ya ini sebelum suntik kan harusnya dicek dulu kan ya.
Cek janin kedua. Iya, nanti jangan-jangan Gemeli sudah terlanjur disuntik ya. Oke, pastikan janin kedua. Oke. Kemudian soal selanjutnya, di sini lahir bayi pertama jam 23.06, sudah dikasih oksi, PTT sudah, klaim sudah. Tindakan sebaiknya dilakukan apa? Kalau habis Memindahkan diklaim, klaim. ya mesti maju ya Bu. Ya. Ya, Maju maju. 5 cm. Majukan tali Tindakan pusat. klaim 5 sampai 5 cm 10 dari cm. vulva. Ya, betul. Ya. Ini saya rasa gampang lah. Kemudian soal selanjutnya nomor 35. Lahir anak kedua, laki-laki, ini BB-nya sekian, menangis kuat saat lahir. Oke, itu dijadikan kunci di situ. Kemudian diagnosa yang tepat pada kasus tersebut. Hati-hati, hati-hati. Ini bayinya sudah lahir, jadi nggak mungkin ada gravida, betul. Cari yang para. Sekarang paranya 2 ini. Kemudian A0, usia 29. Di sini apa yang sudah lahir? Plasenta lahir lengkap. Jadi kala 3 atau kala 4? Kala 4. Plasenta sudah lahir, Bu. Kala 4. Iya, betul kala 4. Sip. Nomor 36. Mulai sejak 8 jam yang lalu. Gerakan janin terasa, KU baik. UK, Preskep sudah masuk PAP. Hisnya sekian, pembukaan 6. Kakaknya sudah pecah. Ini masalahnya di mana, Bu? Ketuban sudah pecah besar, 8 Ibu. jam. Iya, ketuban sudah pecah, kemudian Ubun-ubun 8 besar. jam. Teraba ubun-ubun besar. ini betul, ya, ubun-ubun besarnya teraba. Ini kunci-kuncinya saya kasih penelitian. Ini kakaknya pecah. aku ora ngerti nek di paper. Kemudian apa yang harus dilakukan? Lucu, Ibu. Rujuk observasi jelas sudah nggak mungkin ya. Anjurkan jalan-jalan apalagi gitu. VT apalagi yang mau di VT. Itu yang paling pas adalah rujuk. Soal nomor 37. Tindakan utama kasus tersebut. Coba kita lihat di sini. Mulai 8 jam yang lalu. Kemudian sudah keluar lendir darah. Berarti sudah masuk infartus sejak 6 jam yang lalu. KU baik. Perineum tampak menonjol, vulva, sfinkter ani membuka. Oke, berarti sudah Makam. gejala kala 2. Kala 2. Iya, terus yang harus dilakukan apa? Leopold jelas nggak mungkin. Persiapan alat sudah tadi. Tempat ya sudah tadi. Periksa dalam ya sudah enggak. Wong di sini sudah ada info. Pembukaan. Pembukaan. Periksa dalam memastikan pembukaan lengkap. Ini sudah perineum tampak menonjol, vulva, sfinkter ani membuka. Ya udah ya. Duranteknus perjol vulva, siapkan ibu keluarga untuk bimbingan beneran. Kalau seperti ini masih di VT nggak, Bu? Di rumah sakit. Untuk memastikan ya, Bu. Harusnya dipakai dulu, Bu. Antara D dan E ya, Bu ya. dulu ya, Bu. Untuk Periksa dalam dulu untuk memastikan pasnya seperti itu. Ambien dulu. Iya. Karena di situ kan belum terlihat kepalanya. Kalau udah kelihatan 5 sampai 6 cm di depan, mungkin kita langsung siapkan ini proses bagian. Nah, kita kaji. Ini suara siapa ya kok mengganggu sekali ya? Saya Bu Puji Catur itu. Bu Catur, halo Bu Catur, Bu Puji Catur. Di mute Ibu, tolong di mute. Bu Puji lagi ngapain ya? Halo Bu Puji. Karena saya nggak bisa nge-mute nih. Saya bukan jadi host, co-host. Wes terserahlah. Oke, kalau menurut saya di sini yang langkah pertama harusnya periksa dalam dulu, Bu. Tetapi di sini kenapa kuncinya kok E ya? Siapkan ibu keluarga untuk bimbingan beneran. harusnya memastikan dulu ya, Bu. Bukaan itu yang terbawah bagiannya apanya itu.
Hai Abdul. Sudah sudah mulai nggak nyaman ya, karena udah persiapan masak ini kayaknya ibu-ibu. Oke, kalau menurut saya dengan kasus seperti ini belum belum ada tanda-tanda kita untuk bimbing menerang. Sebaiknya periksa dalam dulu untuk memastikan pembukaan lengkap. Walaupun di sini perineum sudah tampak menonjol gitu ya. Mungkin yang membuat soal berpikiran harusnya karena perineum sudah tampak menonjol, vulva membuka, maka langsung persiapkan untuk bimbingan meneran. Jadi Nggih. ini ada dua ya, ada D dan Kemarin E. saya salah Ibu, tak isi yang itu nomor D itu. D ya, baik. Nggih. Ini kata kuncinya adalah di sini. Nah, ini Bu. Perineum tampak menonjol, vulva, sphincter ani membuka. Secara teori Berarti kan harus tetap dicek nih Bu. gimana? Prakteknya. Harusnya Kalau prakteknya kan tetap harus dicek Bu. Yang bagian terbawah itu kok benar-benar kepala atau karena gini Bu, apa kalau gitu. kadang perineum udah menonjol, terus kemudian kita ini apa namanya di PT itu ternyata belum lengkap karena kepala udah turun gitu, tapi pembukaan belum lengkap. Ada yang seperti itu Bu. Jadi harusnya ya dipastikan dulu pembukaan lengkap sebenarnya gitu. PT. Ya. Kalau saya setuju jawabannya adalah D, karena di sini Saya D kemarin tapi salah. tidak ada informasi terkait bahwa pembukaan sudah lengkap, bagian terbawahnya apa, di sini kan belum ada. Tetapi dari kunci itu jawabannya adalah E, kemungkinan karena menurut beliau yang membuat soal, ya berpikiran bahwa kalau perineumnya sudah menonjol, vulvanya sudah membuka, sphincter ani membuka, maka pembukaannya sudah lengkap. Realnya kan belum tentu, ya. Oke, kita masih di sini masih ada dua hal. Tapi kalau menurut saya, yang betul adalah yang periksa dalam. Kecuali kalau di situ sudah disebutkan bagian terbawahnya apa, kemudian ada informasi pembukaannya lengkap. Gitu ya, Bu ya. Oke, kemudian nomor 38. Di sini kala 2 sudah dipimpin 30 menit, tapi belum maju. KU-nya bagus. Ini tanda-tanda vital dan lain sebagainya, DCC juga bagus. Nah, ini pembukaannya lengkap. Kemudian penipisan 75%, occiputnya masih melintang. Apakah posisi persalinan yang tepat untuk perbaikan kasus tersebut? Ini kasusnya bisa dibayangkan ya Bu ya. Kalau posisi occiput melintang ini berarti kondisinya seperti apa Bu? Ini Halo? belum putaran paksi ya Bu. Belum ada putaran paksi. Iya. Oke. Dengan dia merangkak, maka yang terjadi apa Bu? Diharapkan bisa muter. Iya, karena kan posisinya jadi lebih luas ya. Lebih luas, lebih longgar. Betul, jadi lebih luas, lebih longgar, harapannya bisa berputar gitu ya, putaran paksi dalamnya terjadi gitu ya. Oke, betul, di posisi merangkak. Berdiri malah justru bagian bawahnya menjadi lebih lebih sempit, jongkok juga sama. Ini yang dipakai kalau misalnya untuk meneran. Tapi kalau merangkak dia akan lebih fleksibel. Oke, nomor 39. Kala 2. Mula sudah semuanya sedang dipimpin persalinan, tampak vulva membuka 5-6, udah crowning ya. Apa yang dianjurkan pada kasus tersebut kalau sudah 5-6 cm? Tahan ya, biar dia tidak lahir cepat, biar gak robek gitu ya. Maka dianjurkan untuk bernafas cepat dan dangkal. Betul ya, Bu? Mm-mm. Ya. Oke, kemudian nomor 40. Ini keluhan kenceng-kenceng, sudah lendir darah. Kemudian pemeriksaan dalam pembukaan 2 cm, kakaknya positif. Bu Zamrona, halo Bu Zamrona. Oke, terima kasih. Bagian terendah turun di HOTS 2. Oke, kita sarankan apa Bu? Jalan-jalan Ibu. Ya, jalan-jalan ya biar segera turun karena ini masih di atas. Kemudian 41. Mbak Puput. Bu Ana Temanggung, Bu Ana Trisunu. Ya, Mbak Puputnya di mana? Yo, Mbak Puput.
Ya, ini 41. Ibunya mengeluh nyeri perut bagian bawah. Mengeluh, berkeringat, gerah, KU-nya baik, tekanan darah sekian. Kemudian TFU, presentasi kepala sudah masuk panggul. Di VT pembukaan 4 cm, efismen 50%, terabouts 2. Pengawasannya seperti ini. Yang menyimpang apa, Bu, dari kasus tersebut, Bu? Suhu 38 derajat Celcius, Ibu. Yes, ini kelihatan banget ya. Ini 38-nya kenapa ini? Jangan-jangan ada infeksi kah? Kalau DJJ-nya Dehidrasi berarti bisa dah, Bu. jadi ya. Ya, bisa jadi dehidrasi. Dicek tanda-tanda kalau memang dehidrasi ya dikasih minum atau memang sebelumnya sudah tinggi suhunya. Tapi yang jelas kelihatan banget adalah suhu. Nomor 42, Saya, Bu, kalau DJJ-nya itu 41 DJJ-nya 170 pripun ya, itu Bu? gimana, Bu? Ya, itu DJJ 170, Ibu. Saya kok jawabannya DJJ, Bu, karena ada DJJ 170. oh iya ya. Sama Ini kemarin aku gitu. ya batasnya kan di 160 ya, Bu ya. Iya. Ya, Batas di kemarin di 100. JJ itu Bu, Bentar, kesejahteraan. bentar. Kita pahami dulu di atas. Nyeri perut bagian bawah teratur 6 jam yang lalu, mengeluh, badan berkeringat dan gerah. Oh, lah ini sudah ada penandanya di sini, Bu. Nah, ini mengeluh merasakan badan berkeringat dan gerah. Nah, Ibu lihat di sini, suhu 38 kan jam 17 nih. Harusnya warning sejak jam 17 itu untuk mengantisipasi. Bisa jadi DJJ-nya tinggi karena Ibu mengalami sesuatu di sini. Coba Ibu perhatikan. Jadi Ibu Biasanya kalau kalau ibunya demam, DJJ-nya juga ikut meningkat, Ibu. ya, betul. Coba Ibu lihat soalnya. Ini untuk ke depan. Untuk ke depan ya, untuk ke depan. Kalau di dalam soal itu sudah ada penanda seperti ini nih. Mengeluh, merasakan badan berkeringat dan gerah. Itu kuncinya ya yang mendekati itu, Bu. Walaupun di setelahnya Ibu ada masalah yang lain. Itu ciri khasnya soal UKOM begitu. Iya, Bu. Ya, ciri khasnya soal UKOM begitu. Kalau di atas itu sudah ada penanda, maka itulah sebetulnya kunci yang diarahkan ke sana gitu. Karena apa? Di atas itu DJJ-nya masih normal nih segini nih. Ya kan? Tapi di sini udah jelas banget mengeluh merasakan badan berkeringat dan gerah. Berarti sudah ada peningkatan suhu sejak awal sebelum DJJ-nya naik. Nah, setelah dia suhunya benar 38, baru DJJ-nya meningkat. Jadi yang menyimpang sejak awal adalah suhu, bukan DJJ. Oke? Yes. Iya, Bu. Berarti kalau suhunya diturunkan, DJJ ikut turun ya, Bu? Ya, itu pengaruhnya juga sampai ke sana. Oke. Kemudian 42. Di sini teratur, kuat, ya, mengeluh, berkeringat, gerah. Ini masih ya, ini masih jadi penanda lagi. Ibu perhatikan penandanya. Kemudian KU baik, oke. Ini Ibu lihat lagi, KU-nya baik, Bu. Ini penanda juga. Berarti tanda-tanda untuk infeksi kita perkirakan tidak terjadi ya. Kemungkinan di sini memang suhu ya, suhunya meningkat gitu ya. Karena mungkin environment atau lingkungan begitu. Nah, apakah nasihat untuk mengurangi ketidaknyamanan pada kasus tersebut? Jalan-jalan yuk tambah sumuk, pelvic rocking juga, tidur miring kiri saya rasa tidak karena DJJ-nya saat itu masih bagus. Didampingi keluarga. Yang paling mungkin kalau di berkeringat gerah ya mandi ya. Ini mengarahnya juga ke sana. Jadi untuk soal-soal UKOM itu memang Ibu agak-agak harus berpikir ini juga ya, berpikir strateginya harus dijalankan gitu ya. Jangan hanya soal dibaca saja, tapi cari kata-kata kunci, kata-kata penanda yang mungkin itu menjadi arah untuk jawaban yang benar. 43. Kak, ini nih, kekuatannya lemah ya, KU-nya lemah, ini penanda ini Bu. Udah, wes. Kalau KU lemah berarti HIS-nya kurang lebih, coba kita lihat HIS-nya, kita lihat di sini. HIS-nya bagus ya. Bagus. Iya, HIS-nya bagus, cuma dia nggak kuat ngeten gitu ya. nggak kuat ngeten. Nah, ini penanda DJJ-nya 150, berarti harus segera determinasi. Oke, yang bisa dilakukan apa? Kolaborasi.
vakum ya, karena ada kata ini. Nah, ini. Berdasarkan wewenang bidang, kolaborasi apa yang dilakukan pada kasus tersebut? SC sudah bukan kewenangan. Induksi dalam kondisi seperti ini kasihan ibunya kan lemah. Pimpin persalinan juga enggak, episiotomi enggak. Yang paling mungkin vakum ya, Bu? Ya. Sip. 44. Ini lihat lagi KU-nya lemah. Penanda, Ibu. Bu, besok kalau baca soal, tenang ya, jangan panik. Tandai keterangan-keterangan yang memang itu aneh gitu ya. Kalau itu aneh, Ibu langsung kuatkan di situ. Oh ya, satu, Ibu ingat-ingat KU-nya lemah. Terus di sini sudah masuk panggul. Oh, DCC-nya. DCC-nya 150. Masih normal, Bu. Oke. Kemudian Hisnya, Bu, itu hisnya 2 kali. Oke, 2 masukkan. kali. Terus pembukaannya lengkap. Kakaknya udah negatif loh ini. Ya, Kanan depan. tapi lengkap. Oke. Nah, penyebab komplikasi pada kasus tersebut apa kira-kira, Bu? His lemah, Bu. Hisnya lemah. Hisnya lemah ini ya, Hanya hisnya 2 2 kali ini ya. sempit. Bayi besar nggak ada informasi. KU ibu lemah ini yang menjadi pengecoh adalah KU lemah. KU lemah dan his lemah. KU lemah ini nggak pengaruh ya sebenarnya ya. Ya. Yang kelihatan banget ini adalah hisnya. Oke. Nomor 45. Observasi terhadap kesejahteraan janin selama pemasangan induksi. Ya mesti jawabannya DCC. Ibu nggak usah baca soal. Ini loh pertanyaannya mau dibaca terakhir aja udah langsung kelihatan. Ini soal nggak bagus ini. Ini soal yang tidak bagus. Ini enggak. Karena apa? Karena dengan membaca perintahnya aja kita udah bisa jawab tanpa membaca vignette-nya, tanpa membaca keterangan soalnya. Ya, DCC. Bu Erna Previtasari. Bu Erna Previtasari. Halo, Bu Erna Previtasari. Terima kasih. Nomor 46, Ibu. Oke, Bu. Oke, Sun. Tindakan paling utama dilakukan pada kasus tersebut. Oke, kalau ini harus baca. Ini soal bagus. Oke, melahirkan anak kedua, laki-laki berat badan 3.200 menangis, plasenta lahir lengkap. Oke, yang harus dilakukan setelah plasenta lahir? Masase, Bu, masase. Sasa uterus, Bu. Biasa. Harusnya masase. Iya. Harusnya masase. Kenapa kok Kemarin cetakan? Coba kita lihat dulu soalnya ini. Yang dimaksud penulisnya apa nih? Seorang perempuan baru saja melahirkan anak kedua. Jam 12, berat badan menangis kuat, KU-nya baik, kanan darahnya sekian, plasenta lahir lengkap. Ya Bu, ini harusnya adalah masase ini. Kenapa kok malah cek perineum? Ya, oke. Kemudian 47. Anak kedua. Plasenta lahir spontan lengkap. Fundus tinggi 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus keras. Berapa perkiraan kehilangan darah pada kasus tersebut? Ini berarti perdarahan normal ya, Bu ya? Normal nggak, Bu? Normal, Bu. Kalau normal kurang lebih berapa? Setengah botol. Itu ada keterangan Botolnya apa ya, Bu? Lah, yo. Susah, Bu, itu jawabnya. Gitu ya, Oke, cara berpikirnya gini. Cara berpikirnya adalah ini normal, ya. Spontan lengkap, tidak ada informasi, ada perdarahan postpartum dan kontraksinya bagus. Fundusnya juga normal. Berarti perdarahan normal kalau 100 cc kayaknya belum ya, tidak masuk. Tapi di atas 500 ke atas ini sudah postpartum bleeding ya. Berarti yang paling memungkinkan 250. Setuju nggak, Bu? Setuju ya? Iya, Bu. Nomor Ini 48. biasa sih. Ya, Bu Carolina. Sudah biasa. Bu Carolina, halo. Bu Carolina 87, halo. Bu Carolina. Bu Carolina, ya. Teman-teman, ibu-ibu, saya mohon tolong cek ya mikrofonnya ya. Tolong cek mikrofonnya untuk kenyamanan kita bersama. Oke.
Nomor 48, Bu. Mekanisme pelepasan plasenta. Terus lihat di sini PTT didapatkan plasenta lahir dengan bagian maternal turun lebih dulu. Berarti apa, Bu? Dan kan ya, sudah ya, ini ya. Maternalmu berarti yang apa, Bu? Tengah, pinggir. Ini maternal turun lebih dulu tengah-tengah, Bu. Oh, iya, Bu. Bagian maternal turun lebih dulu. Oke. Kemudian nomor 49. Di sini pertanyaannya apa? Diagnosa yang tepat. Oke. Diagnosa yang tepat. Sama Harus sudah. saja melahirkan berarti P ya. Langsung. Berarti jawabannya kalau nggak CD. Terus umurnya 29. Plasenta lahir lengkap. Berarti kalah Kalau 4. sip. Nomor 50. Observasi. Baru saja melahirkan anak kedua. Plasenta lahir lengkap, spontan. Pemantauan kala 4, Bu. 15 menit pada 1 jam pertama, Ibu. 11 pada Kemudian 1 jam 30 menit pada 30 menit 1 jam pada jam kedua. kedua. jam kedua. Oke, kita baca lagi pelan-pelan. Usia 30 tahun melahirkan anak kedua, plasenta lahir spontan lengkap. Fundus tinggi 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus keras. Tindakan selanjutnya adalah melakukan pemantauan pada kala 4. Setiap berapa waktu dilakukan observasi? Betul 15 menit, toh, Bu? 15 menit di 15 jam menit pertama, Bu. pada Iya, 1 karena jam baru saja pertama, Ibu. melahirkan itu, Bu. Iya, betul. Soalnya kurang lengkap. Soalnya jam kurang jelas itu. Iya, memang begitu soal hukum, Bu. Maka harus pelan-pelan dipahami, pelan-pelan dipahami. Ya. Yang dimaksud itu apa? Yang dimaksud kuncinya adalah di sini. Oke. Tindakan selanjutnya adalah melakukan pemantauan pada kala 4. Setiap berapa menit ya dilakukan observasi pada tindakan ini. Betul, Bu. Setiap berapa menitnya adalah 15 menit. Oke. Nomor 51. Kita sampai patologi ya, Bu ya? Ini masuk patologi ya, ini ya, Tadi CCTV. sudah dibahas, Bu. Tapi sudah dibahas, Bu. Alhamdulillah, berarti kita sudah selesai, Kak. Tapi ke bawah ada yang belum kebahas, Ibu. Nomor berapa, Ibu? Nomor Di 16 atas itu. nomor 20 dari tadi. Dari Tis tadi. Oke, yang belum nomor berapa? Tadi kayaknya Bu Suwanti nomor Betul, ke 16. bawah, Ibu. Tadi Bu Ke Suwanti bawah, Ibu. cuma yang Ke bawah, nifasnya Bu. saja. Satu orang yang bicara, biar nggak numpuk-numpuk. Ayo, satu orang aja. Tadi Bu Suwanti nomor nifasnya sudah dibuat 1 sampai 20-an itu, Bu. Jadi sudah diambil hanya yang nifas. Oke, sekarang berarti yang belum? Yang nomor 58 itu belum. 60 sudah. 60 sudah. Terus 60 ke sudah. bawah lagi, Bu. 58 sudah. Ini kedua sudah. Ini sudah. Matritis sudah. Yang keempat sudah. Tadi sampai 65, Ibu. Ya, 65, Bu, yang belum. 65 belum? Oke. Oke. 65 berarti masuk di patologi. Oke. 65 sudah, Bu. Oh, sudah. Kompres kaki ya? Tadi 66 yang belum. 66 yang belum. Ini tromboflebitis. Oke. Jam 10 kan udah jam berapa? Ya, jam berapa ya? 66, Bu. 66. Oke, kita siap. P2A0, 14 hari. Puskesmas ya, datang ke puskesmas. Badannya panas, menggigil, bagian betis. Lah, wes ini ono kuncinya betis kok. Ya pasti tromboflebitis femoralis. Ini kuncinya ini. Ini kan tanda-tanda flebitis nih. Ya toh? Oke. Nyeri, bengkak, sukar digerakkan, kemerahan. Itu tanda-tanda tromboflebitis femoralis. 67. Diagnosis. Pengeluaran plasentanya manual. Kemudian udah 6 hari datang ke PMP, nyeri perut pada bagian bawah. Ini tandain, Bu. Ini kunci. Kemudian perutnya tegang,
TFU 2 jari di bawah pusat, logianya rubra. Logianya normal nggak, Bu? 6 hari rubra? Tidak, Bu. Tidak normal. Tanda Ibu. Normal, Bu. Sanguinolenta. Ya, harusnya. Tapi ini kok masih rubra, berarti terjadi sesuatu. Bu, ini kira-kira dari kasus ini diagnosisnya apa yang paling tepat? Endometritis, Bu. Ya, ya. Endometritis, Bu. Parametritis masih terlalu luas ya. Metriosis tidak. Ya, miometrium lebih jauh lagi. Salping juga lebih jauh. Yang paling mungkin adalah endometritis. Oke, Ibu nanti bedakan ya apa itu endometrio dengan endometritis. 68. Diagnosa, Bu, yang dicari. Apakah pemeriksaan yang harus dilakukan untuk menentukan diagnosa pada kasus tersebut? Bu, lihat di atas nih, ada tanda apa? Nyeri, jalan lahir, luka jahitan, badan terasa demam. Oke. Berarti tanda-tanda infeksi ya, Bu ya? Betul? Iya, Bu. Karena nifas hari kelima ada demam, ternyata pasca ini heating. Kemudian nifas hari kelima lokeanya normal. Nah, digunakan apa untuk cek diagnosisnya? Perkusi jelas enggak, palpasi apalagi. Yang penting adalah RIDA untuk mengetahui tanda-tanda apa Bu? Infeksi pada luka. Infeksi. Ya, betul. 69 Bu. Jahitan sekunder. Coba kita lihat di sini. Nyeri terlokalisir pada jahitan perineum. Ini hari kelima ya. Bengkak, waduh, keluar pes Bu. Nih ada pesnya nih. Luka jahitan perineum kemerahan dan tidak menyatu. Wah, jelas nih infeksi ya. Kapan dilakukan jahitan sekunder untuk kasus tersebut? Kurang lebih 2-4 minggu setelah infeksi membaik. Betul ya? Oke, jawabannya betul ini. Nomor 70. Sudah kehamilan, berarti sudah enggak. Saya hanya di persalinan, normal, dan patologi. Sampun? Ini nifas juga harusnya enggak ya, Bu ya? Sudah belum? Ada yang ingin ditanyakan, Bu? Halo? Ji, Bu. Ibu Bu, sebentar, Bu. Untuk Bu Aji dulu, Bu Aji dulu. izin bertanya Ibu, tadi kan ada yang belum dibahas dari atas mungkin ya Bu, tapi karena tadi random untuk dari Bu Suwanti 1-20 tapi sudah dipilih, kan ada yang belum terbahas. Bolehkah kami minta untuk soalnya ini Bu, yang belum terbahas tadi? Terima Ini kasih. bundaku yang cantik. Ini tuh nanti akan ada dosennya sendiri-sendiri, Bu. Tugas saya untuk yang di persalinan dan patologi. Bu Suwanti apa, terus nanti ada lagi dosen lain apa, itu udah ada jadwalnya sendiri-sendiri. Nanti Ibu malah nek lihat ini dari saya, kan yang lain juga akan ngasih juga. Ibu tadi udah foto-foto toh? Udah di foto ya? Ya, Bu. Oh, Ibu makanya Ibu jangan ngobrol sama yang lain kalau lagi refreshing. Ibu soal-soal gini nggak bisa kami kasihkan. Itu tugasnya dari koordinator untuk yang praktek hukum. Saya nggak berhak saya nanti kalau saya kasih nanti saya salah. Kecuali kalau bagian dari soal ya tidak semuanya itu boleh. Makanya Ibu foto-foto tadi. Itu. Ibu tadi yang salah dan sudah ditampilkan, tadi sudah difoto, tapi kan ada yang belum tadi loh Bu. Yang mana yang belum? Yang atas tadi Bu. Nomor. Tadi yang sudah mana 20 nih udah? Yang 66 tadi. 66. Oke, oke. 20 tadi belum ada pembahasan itu Bu. Iki piye toh 120 66. Aduh Ibu yang mana? 20 Ibu, 20 dulu Ibu. Ya, 20. Padahal ini bukan soal saya loh ya. Saya harusnya nggak boleh. Ini hamil. Hamil nanti ada dosennya sendiri ya, yang hamil. Ya, ini yang hamil. Udah, profil biofisik janin. 5 hari sama ini. Udah? Sudah, Bu? Ibu. Nggak ada pertanyaan terkait dengan persalinan dan patologinya?
Sampun izin cekap? bertanya, Cukup, Ibu. Bu, yang dari nomor biar 1, Duncan atau sekali Sosel lagi. tadi, Bu. Bu, itu kenapa kok yang dipilih profil biofisik janin, nggak yang Nah, lain? nanti dosennya akan menjelaskan Ibu. Ini bukan bagian saya. Ibu Suaranya lihat di jadwalnya. Jadwal saya itu di persalinan. Sayangku, cintaku, I love you. Iya, Bu, ke atas lagi aja, Bu. Nanti akan, nanti dosen yang lain ya nggak bekerja, wong udah tak jelaskan. Ya, nanti tunggu yang lain ya, Bundaku ya. Nggih, Bu, matur nuwun. Ada pertanyaan terkait dengan persalinan? Ibu izin bertanya, Bu. Ye, Yang di soal yang pilihan jawabannya ada Dunsan, Sosel tadi loh, Bu. Itu nomor. kan tadi yang nomor berapa ya, Bu? Sekitar 50 atau 49. Oke. Yang nomor 50, ini 50. Yang pilihannya Duncan itu yang penguasa pasien. Sosel tadi. Ini, Plasenta. ini, Nah, ini. yang saya tanyakan itu. Ya, itu tadi kan lahirnya kan bagian maternal terlebih dahulu, Bu. Itu kan bagian yang tengah ya, Bu? Atau pinggir. Kalau yang tengah berarti Skutsel. Sosel ya, Bu? Iya, tapi saya salah, tak skutsel. Mati ya, Bu, nggak kedengeran. Halo, gimana? Ya, Ibu. Bisa. Mati. Gimana, Bu? Ya, dari soalnya kan bagian maternal dulu, Bu, yang keluar. Itu berarti kan bagian tengah ya, Bu. Kalau tengah itu nggak skutsel ya, Bu? Sebentar, ya. Didapatkan plasenta lahir dengan bagian maternal turun lebih dulu. Bagian maternal turun lebih dulu. Kita pahami dulu soalnya. Bagian maternal, sebentar. Halo, Nah. Waalaikumsalam, maaf ya. Udah kelihatan belum, Bu? Sampun Ibu. Ya, coba kita lihat dulu di sini. Pelepasan, kalau yang skutsel ya, pelepasan dimulai dari bagian tengah plasenta, bagian yang lebih turun dulu. Kemudian permukaan fetal muncul. Kalau yang Duncan, pelepasan dimulai dari tepi plasenta, darah menggumpal di antara selaput ketuban. Kemudian di sini tidak ada informasi kalau yang bagian maternal. Bagian maternal itu yang bagian tengah atau yang bagian tepi, Bu? Tengah kayak, Bu. Yang tengah ya, Bu ya? Betul ya? Iya. Ya. Kayaknya itu skutsel tapi salah. Oke, kalau yang bagian maternal tengah ya betul harusnya yang skuts ini. Tapi kok di situ kuncinya kok Duncan ya? Maaf Ibu, mungkin bagian maternal itu maksudnya yang nempel di rahim itu loh Bu. Jadi betul Duncan itu. Kalau skutsel kan yang turun lebih dahulu bagian janin Bu. Tali pusat yang menghadap ke Oh iya, janin di sini Bu. ya. Nggih. Yang Ini permukaan bagus ya Bu. fetal akan muncul lebih dulu pada vulva. Ini Bu, Nggih. ini kuncinya nih. Ini kuncinya, betul. Salah Bu, tetap Duncan Bu. Karena kan kalau tepinya dulu keluar, berarti yang lepas duluan kan bagian tengah. Bisa dibayangin nggak?
Pak, Ya, tadi Ibu. salah ya. Sebentar, Bu, sebentar. lepas. Rabuk Jun Malik. Nggih, Bu, leres. Yang keluar dulu berarti bagian maternal itu yang nempel di bagian ibu, di rahim berarti. Kan Mm-mm. keluar dulu ngaten, Bu. Iya, Kalau tapi secara skutsel kan nanti lepasnya dari tengah plasenta, terus kemudian yang turun dulu nanti bagian yang bagian fetal. bagian fetal, Bu, yang Mm-mm. tali pusat dan Mm-mm. oke, Kalau yang Dunkan tadi kan yang lepas bagian dulu maternal. itu yang tengah, kemudian tapi yang keluar, bentar kita lihat soalnya lagi ya. Kita lihat soalnya lagi. Kita lihat soalnya lagi di sini. Didapatkan plasenta lahir dengan bagian maternal turun lebih dulu. Bagian maternal turun lebih dulu, berarti Dunkan, Bu. Kalau yang bagian fetal turun keluar lebih dulu, berarti yang Fetal skuts. itu skutsel. Mm-mm. Dan ini betul, Bu. Karena maternal turun lebih dulu, berarti yang keluar dari vulva dulu gitu, bukan pelepasannya. Dan di sini tidak ada informasi pelepasan lebih dulu. Yang muncul datanya adalah yang turun lebih dulu ini. Nah, ini kuncinya. Ampun. Masih belum paham ya, Bu. Oh, masih belum paham. Baik. Kalau di dalam soal yang didapatkan datanya adalah maternal itu lepas lebih dulu, gitu ya. Berarti yang bagian tengah lepas lebih dulu. Keluarnya yang paling duluan bagian Fetal. fetal. Nah, di sini di soal itu tidak ada informasi pelepasan yang bagian maternal atau bagian fetal, tetapi yang ada informasi bagian maternal turun lebih dulu. Berarti kan fetal dulu yang lepas, yang turun bagian maternal. Nah, karena yang turun bagian maternal, maka dikatakan Dunkan. Kalau yang turun lebih dulu itu fetal, maka yang Schultz. Ya. Ada dua informasi yang Ibu harus pahami. Yang lepas lebih dulu dengan yang turun lebih dulu. Oke? Kalau maternal turun lebih dulu, itu berarti Tapi pertanyaannya itu kan tanda pelepasan plasenta pada kasus tersebut, Ibu. tapi di atas enggak ada, Bu. Di Enggak ada situ informasi. plasenta lahir dengan bagian maternal turun lebih dulu. Mm-mm. Kalau yang bagian turun lebih dulu, berarti yang lepas awal itu adalah Karena yang enggak tahu, Yang Bu. pinggir, Bu, ya. Lepas Iya. yang pinggir, Bu, pinggir dulu. Iya, karena yang turun dulu yang tengah, berarti yang lepas dulu yang Yang pinggir. Pinggir. Kan klop dengan yang ini tadi. Yang teori tadi. Klop dengan ini. Pelepasan dimulai dari tepi plasenta. Maka yang keluar bagian mana dulu, Bu? bawah Yunda. Maternal. Bagian maternal, Bu. Bagian maternal. Iya. Ya toh? Ini kan ada dua metode pelepasan plasenta itu Schultz dengan Duncan. Tanda-tanda pelepasan plasenta ini nah. Oke. Nah, terus kalau yang Schultz itu bagian tengahnya itu lepas, yang turun lebih dulu. Bagian fetal. Fetal. Kalau yang Duncan Maternal. Maternal. bagian maternal turun dulu, yang lepas bagian Tepi. Wes ini kuncinya. Sudah? Sampun? Iya, Bu. Ya, udah. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Udah nggih? Jadi Ibu lihat kuncinya dulu, lihat penandanya dulu di sini. Plasenta lahir dengan bagian maternal turun lebih dulu. Berarti yang lepas tadi adalah bagian tepi. Maka di sini maternal turun lebih dulu. Jawabannya Duncan. Sampun. Ibu, sampun. Sudah ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri ya.
J, Ibu. Oke, baik, Ibu. Din. Oke. Selamat di di ini yang dari Aceh di sana jam berapa ya, Bu? Iku laptopnya tilu ijal. Ya? Di Januari. Yang dari Aceh kami di Semarang, Bu. Oh, di Semarang. Berarti bukanya masih lama ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Oke, makasih. Selamat Bu. Makasih, Bu. Nicole. Wah, Nicole di sini. Oh iya.